Tuhan. Tema selanjutnya adalah melangkah dalam iman dan kesetiaan. Ya, boleh slide-nya dimajuin. Tema ini kemudian menjadi tema yang memperlengkapi selama 1 bulan, di bulan September kita di dalam bulan kepemimpinan. 1 bulan kita belajar tentang integritas. Dan sekarang kita masuk di dalam bulan keluarga. Integritas itu kita lakukan pertama-tama di dalam keluarga, dalam iman dan kesetiaan yang kita lakukan semuanya di dalam keluarga. Dalam integritas, dalam percakapan dengan beberapa jemaat di dalam beberapa KKC, saya mendapati bahwasanya tentang integritas itu sulit sekali dilakukan. Ada yang harus dipindah tugaskan karena dia memiliki integritas. Anggota kita. Ada juga yang berusaha disogok dan segala macam untuk dicari kesalahannya dan kemudian bisa ditendang dari tempatnya bekerja. Tetapi ada juga yang karena integritas dia mendapatkan kenaikan gaji. Integritas memang sulit untuk dilakukan, apalagi ketika kita tidak mau untuk membiasakan diri hidup di dalamnya. Oleh karena itu, mari kita dalami tentang integritas itu bersama dengan tema saat ini, yaitu melangkah dalam iman dan kesetiaan sebagai pembuka kita bersama memasuki bulan keluarga. Slide selanjutnya. Apa yang paling membuat Anda kecewa belakangan ini? Disakiti, direndahkan oleh orang yang kita kenal, oleh keluarga barangkali, oleh orang yang seharusnya tidak melakukan itu, atau tidak mendapatkan sesuatu yang kita impikan selama hidup. Apa yang membuat kita kecewa? Yang sampai kita harus berteriak kepada Tuhan, sampai kita harus marah-marah kepada Tuhan, kecewa kepada Tuhan. Kalau kita berbicara tentang ini, kita sharing, kalau di dalam KKJ pasti 2 jam tidak akan. Tetapi kita semua pernah mengalami kekecewaan. Kecewa tentang kehidupan itu. Slide selanjutnya. Ada banyak hal yang membuat kita bertanya sebelumnya. Ada banyak hal yang membuat kita bertanya tentang kinerja Tuhan dalam hidup. Mungkin ada yang bertanya, Tuhan selama hidup saya sudah melayani Tuhan, tapi kok saya minta ini kok nggak dikasih. Mungkin kita mengalami kesulitan ekonomi, mungkin kita mengalami permasalahan bersama dengan pasangan kita. Kita sudah melayani, kita sudah memberikan yang terbaik, waktu kita sudah kita berikan sebetulnya. Tetapi justru orang-orang di sekitar kita yang mendapatkan keuntungan karena mereka melakukan suap. Ada juga di antara kita mungkin yang tidak jadi orang kaya karena kita menolak untuk bekerja dengan tidak jujur. Kita kecewa, kemudian kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan di mana Engkau? Sekian puluh tahun saya menjadi orang Kristen, Tuhan kenapa tidak ada? Tuhan seperti mendiamkan saya, atau mendiamkan keluarga saya, atau mendiamkan negara saya. Kenapa negara ini dipimpin oleh orang-orang yang tidak memiliki kredibilitas untuk jadi guru harus S1, S2, tapi justru untuk membuat undang-undang cukup SMA. Ngeri negara. Tetapi apa yang Tuhan sudah kerjakan? Apa yang sudah Tuhan lakukan untuk bangsa ini, untuk keluarga ini, untuk kondisi kita secara pribadi lepas pribadi? Kenapa tidak kunjung membaik? Saya sudah melayani sedemikian rupa, tapi tetap tidak dihargai oleh keluarga, oleh pasangan, oleh orang yang saya layani bahkan. Kita bertanya, dan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sama, dan juga keluh kesah yang sama yang diajukan Habakuk. Slide selanjutnya. Ini adalah patung Habakuk ketika dia berjanji di pasal 2 yang kita baca bersama.
Aku akan berdiri di tempat penjagaanku dan bertahan di menara. Aku akan meninjau untuk melihat apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya terhadap pengaduan. Di dalam kekecewaannya, di dalam nada marahnya, Habakuk berdiri di hadapan Tuhan, ingin melihat apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Bagi kita yang mungkin belum terlalu akrab dengan Habakuk ini adalah nabi, masuk dalam nabi kecil karena tulisannya memang pendek, hanya 3 pasal, dan dia hidup kira-kira sejaman dengan Yeremia. Di bagian akhir Yeremia itu adalah bagian di mana umat Israel akan dibuang atau dikuasai oleh Babel. Di dalam kondisi saat itu Israel, Yehuda pada saat itu dipimpin oleh orang-orang yang jahat. Mereka tidak mau mengenal Tuhan, firman Tuhan, Taurat Tuhan tidak digubris. Bahkan mereka itu melakukan yang jahat untuk mendapatkan kekuasaan. Dan Habakuk teriak kepada Tuhan supaya Tuhan memperhatikan semua yang jahat. Kacau balau, masa Tuhan diamkan. Lalu di pasal 1 ayat setelah ayat 4, ayat 5 dan seterusnya, Tuhan menjawab, ya, aku tidak diam. Aku memperhatikan dan aku akan mengirimkan Babel untuk bisa menegur umat Israel. Disinilah kemudian Habakuk di dalam kekecewaannya ditambah, dia takut, dia marah, dia bertanya-tanya, kenapa Babel Tuhan? Babel itu jahat sekali. Kalau kita melihat Yeremia pasal yang terakhir, di sana Sedekia, raja Babel, raja Israel, bahkan dihukum Tuhan karena dia sudah bersekutu dengan kerajaan lain untuk melawan Babel. Padahal Yeremia bilang, kamu tunduklah kepada Babel, itu suara Tuhan. Tuhan maunya Israel tunduk kepada Babel, dan Babel yang akan dipakai Tuhan untuk mendidik Israel. Tetapi Sedekia malah justru menolak permintaan Tuhan melalui Yeremia. Dan dia memilih bergabung dengan kerajaan lain dan menyerang Babel. Akhirnya ludes. Israel hancur. Yerusalem di bumi ratakan, bumi hanguskan. Bait Allah, semua yang ada di dalamnya, perhiasan dan sebagainya, dijarah habis-habisan. Tidak ada yang tersisa. Bahkan Sedekia matanya dicungkil, anak-anaknya pun mati. Dan dalam kondisi itu, Habakuk berseru kepada Tuhan. Dia bertanya, apa maksud Tuhan ketika Tuhan mau mengirimkan Babel? Dan kemudian di pasal 2 yang kita baca, kitab Habakuk seperti yang tertulis di depan, dia berkata, aku akan berdiri di tempat penjagaanku di dalam kekecewaan dan kemarahannya, dan bertahan di menara. Berarti dia akan sadar terus dari situ, tidak tidur di menara, tidak dapat tidur di tiang. Aku akan meninjau untuk melihat apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku dan apa yang akan dijawabnya terhadap pengaduan. Mungkin kita juga mengalami masalah-masalah dan kita selama ini dibuai atau dibisik-bisik oleh orang-orang sekitar kita. Boleh kita punya masalah, tapi jangan marah kepada Tuhan, jangan kecewa kepada Tuhan. Tetapi melalui Habakuk, melalui pemazmur juga kita tahu kekecewaan, kemarahan, ketidaktahuan yang kita alami ketika kita bawa kepada Tuhan di dalam kejujuran, Tuhan menerima. Jadi jangan kemudian kita berkata kepada orang-orang di sekitar kita yang sedang marah kepada Tuhan karena kondisinya tidak baik-baik saja, dan kita berkata, kamu gak boleh marah kepada Tuhan, kamu gak boleh kecewa kepada Tuhan. Tetapi teman, Habakuk memperlihatkan kemarahan yang benar itu seperti apa, kekecewaan yang benar itu seperti apa. Kalau terkait dengan tema kita, iman dan kesetiaan yang benar itu yang seperti apa? Yaitu ketika mempertanyakan kebijaksanaan Tuhan, tetapi dia tetap sadar dan tetap bersama dengan Tuhan. Boleh kita bertanya, kecewa, boleh kita mempertanyakan segala sesuatu, tetapi ikuti Tuhan terus.
Karena banyak orang yang mempertanyakan tentang Tuhan, tetapi kemudian berbalik dari Tuhan, pergi dari Tuhan. Habakuk mencontohkan kepada kita, kamu kecewa, tetap bersama dengan Tuhan. Kecewa boleh, bilang iman jangan. Tetap beriman kepada Tuhan. Oleh karena itu tugas kita yang pertama adalah selanjutnya merawat karunia yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Apa karunia yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Menurut Timotius, yaitu keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan. Tuhan sudah menyelamatkan kita, maka kita harus merawat keselamatan itu dan menyaksikannya. Meskipun kita mengalami masalah-masalah, tidak apa-apa, tetapi kita harus tetap memperlihatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dikatakan kita tidak boleh dikuasai oleh roh ketakutan dalam mewartakan keselamatan dan Tuhan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan penguasaan. Semakin ditekan dalam masalah, semakin kecewa, semakin kita berani mengatakan dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ini sulit. Bagaimana mungkin kita hidup di tengah masyarakat yang dipenuhi dengan kebencian, yang mengajarkan kebencian, kecewaan, pembalasan, tetapi Tuhan mengatakan di dalam kondisi apapun, rawatlah karunia yaitu keselamatan dengan tetap berpegang kepada Tuhan. Kita bersama diajak untuk membawa keselamatan ini, memelihara dalam kehidupan kita hari lepas hari, bukan dengan ketakutan, tapi dengan kuasa kasih dan penguasaan. Selanjutnya kita diajak untuk percaya. Mazmur yang sudah kita nyanyikan bersama-sama itu mengajarkan kepada kita, jangan pernah iri pada orang fasik, tetapi percayakan hidup kita kepada Tuhan. Selama ini kita bisa melihat begitu banyak orang fasik di dunia enak-enakan. Mereka yang mulutnya nggak pernah sekolah, ujaran di mulutnya itu penuh dengan kebencian, tapi hidupnya baik-baik saja. Sedangkan orang-orang yang menjaga iman malah justru hidupnya menderita. Banyak keluarga yang tidak pernah ke gereja, tapi baik-baik saja. Kita yang ke gereja setiap hari Minggu merenungkan firman Tuhan, tapi kondisinya tidak baik-baik saja. Dan kita tidak boleh iri kepada orang fasik. Kita tidak boleh marah, membalas jahat dengan jahat, tetapi kita membawa hidup dalam iman, seperti menyerahkan kunci kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah melakukan yang terbaik di rumah saya ini, hidup saya bisa kasih kunci. Berkuasalah saya. Karena seringkali kita itu mencoba untuk terus membalas atau menggunakan sesuatu yang ada pada kita untuk memuaskan. Tuhan berkata, jangan iri pada orang fasik. Dan jawaban Tuhan kepada Habakuk juga diberikan setelah Habakuk berteriak kekecewaannya, meneriakkan kekecewaannya kepada Tuhan di atas menara. Kalau kita membaca Habakuk pasal yang kedua, kita bisa melihat ada 5 celaka di sana yang diberikan oleh Tuhan. Siapa yang akan celaka menurut Tuhan? Yang pertama di pasal 2 ayat 6. Sungguh celaka orang yang menumpuk bagi dirinya sendiri apa yang bukan miliknya. Korupsi. Celaka di hadapan Tuhan. Ayat 9. Sungguh celaka orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan kediamannya di tempat yang tinggi supaya terluput dari genggaman malapetaka. Mereka yang mementingkan diri, tidak peduli orang lain. 3 di ayat 12. Sungguh celaka orang yang mendirikan kota di atas darah dan mengokohkannya dengan ketidakadilan. Bagi mereka yang mengambil keputusan, harus hati-hati, jangan pernah menumpahkan darah orang lain. Yang keempat di ayat 15. Sungguh celaka orang yang memberi sesamanya minum campuran amarah
bahkan memabukkan mereka supaya dapat melihat Allah mereka. Mereka yang suka ngompor-ngomporin, mereka yang suka membawa orang lain yang benar dalam kehidupan yang tidak benar, menghasut. Dan yang kelima, di ayat 19, sungguh celaka orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Bagaimana mungkin ia dapat mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi sama sekali tidak ada roh di dalam. Yaitu mereka yang mengandalkan kekuasaan hartanya, mengandalkan semua yang ada di dalam dirinya, seakan-akan dia bisa memiliki kuasa tertentu, bisa mengubah yang mati jadi hidup, tetapi dalam dirinya tidak ada roh kudus. Tidak boleh iri kepada orang fasik. Percayakan hidup kita kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan mengurus apa yang tidak mampu kita urus. Yang selanjutnya adalah kita diajak untuk memiliki iman. Sebelumnya, slide sebelumnya hilang. Oke, hilang. Orang benar akan hidup oleh percayaan. Itu ada di Habakuk 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup oleh percayaan. Orang benar akan hidup oleh percayaan. Sekarang kalau kita adalah orang-orang benar, hidup kita sudah benar, maka yakinlah dengan apa yang kita lakukan. Banyak orang akan membelokkan jalan-jalan kita, tapi yakinlah kita akan terus hidup seperti yang sudah kita bahas 1 bulan yang lalu saya tentang Yusuf. Dia hidup benar di hadapan Tuhan, dan Tuhan yang membimbingnya dan memberikan kepadanya kehidupan. Itulah iman. Banyak orang bisa menjatuhkan kita, tapi kalau Tuhan berkata, hambaku orang beriman, maka nyawa kita tidak akan pernah hilang daripada kita. Ayub juga sama. Dia beriman, dia melekat kepada Tuhan, semuanya yang dia punya hilang. Bahkan tubuhnya pun mengalami kelemahan, tetapi nyawanya tetap dijamin oleh Tuhan. Jadi sebagai orang benar, kita harus hidup oleh percaya kita. Ini slide yang terakhir. Iman yang benar bukanlah untuk membanggakan diri, tetapi untuk melayani dengan ibadah. Tuhan Yesus Kristus mengajarkan tentang iman sebesar biji sawit. Biji sawit bisa menjadi sebuah pohon yang sangat besar, tetapi bukan untuk menjadi pohon yang sombong karena besar, melainkan supaya semua makhluk hidup yang ada di sekitarnya itu berteduh di dalam. Jadi ketika saat ini kita mendapati diri kita sudah diberikan kebesaran itu, diberikan iman itu, maka biarkan orang-orang di sekitar kita juga merasakan iman itu. Jangan kemudian kita berkata, karena saya percaya kepada Tuhan, maka saya tidak mendapatkan malapetaka itu. Karena saya sudah beriman kepada Tuhan, maka saya dikaruniai ini dan itu. Karena saya terus melayani Tuhan, maka hidup saya baik-baik saja. Itu sombong. Apalagi ketika dikatakan bagi orang atau kepada mereka yang sedang tidak baik-baik saja. Iman yang benar bukan untuk membanggakan diri, tetapi untuk kita bisa melayani dalam kerendahan hati. Melangkah dalam iman dan kesetiaan itu harus terus kita lakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Dalam hidup ini ada 2 langkah iman atau 2 langkah kehidupan manusia. Yang satu langkah menuju ke kebenaran yang abadi atau ke kematian yang kekal. Tidak ada orang yang sama sekali benar atau sama sekali salah. Yang ada adalah orang yang sedang menuju dalam kebenaran atau orang yang sedang menjauhi kebenaran. Pertanyaan kita untuk kita semua, sekarang kita sedang melangkah kemana? Kalau kita melangkah dalam iman dan kesetiaan, pasti hidup kita semakin hari semakin baik. Pasti orang-orang di sekitar kita semakin hari akan semakin nyaman ketika kita datang. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melangkah dalam iman dan kesetiaan. Amin.